Inggris berencana membuka akses teknologi rudal canggihnya agar Ukraina dapat mengembangkan dan memproduksi rudal jelajah di dalam negeri. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana Inggris, Prancis, dan Ukraina untuk membangun jalur produksi rudal Scalp atau Storm Shadow di wilayah Ukraina. Produksi rudal tersebut ditargetkan mulai berjalan pada akhir tahun ini dengan teknologi dan komponen yang berasal dari Inggris. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menegaskan bahwa London akan terus memberikan dukungan kepada Ukraina selama diperlukan. Saat berkunjung ke Kiev bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Ukraina, Burnham juga menegaskan bahwa keamanan Ukraina merupakan bagian dari keamanan Inggris. Burnham turut memimpin koalisi negara-negara yang bersedia atau Coalition of the Willing yang disiapkan untuk membantu Ukraina jika dukungan Amerika Serikat berkurang. Scalp atau Storm Shadow merupakan rudal jelajah jarak jauh yang menggunakan hulu ledak konvensional dan telah digunakan Ukraina dalam perang melawan Rusia. Rudal tersebut memiliki jangkauan sekitar 550 km serta mampu membawa hulu ledak dengan berat hingga 400 kg. Scalp dapat diluncurkan dari sejumlah pesawat tempur Ukraina termasuk Su-24 dan Mirage 2000 yang telah digunakan dalam operasi militer. Rudal ini dirancang untuk terbang mengikuti kontur medan sehingga dapat berupaya menghindari sistem pertahanan udara sebelum mencapai sasaran. Ukraina diketahui menggunakan Storm Shadow untuk menyerang berbagai target militer penting, termasuk bunker komando dan fasilitas yang berada di lokasi terlindungi. Inggris dan Prancis hingga kini belum mengungkapkan secara terbuka jumlah rudal Scalp atau Storm Shadow yang telah dikirimkan kepada Ukraina. Rencana pembukaan akses teknologi rudal tersebut langsung mendapat respons keras dari Rusia yang menilai Inggris semakin terlibat dalam konflik dan dianggap menambah panas situasi perang. Amerika Serikat mendesak Rusia dan Ukraina untuk kembali ke meja perundingan di tengah meningkatnya korban sipil akibat perang drone yang semakin mengubah kondisi kehidupan di dekat garis depan. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, perwakilan Amerika Serikat dan negara mengatakan jumlah korban terus bertambah akibat serangkaian serangan yang terjadi tanpa henti. Washington pun menyatakan siap membantu memfasilitasi pembicaraan antara Moskow dan Kiev guna mencari jalan keluar dari konflik. Sementara itu, Kepala Urusan Kemanusiaan PBB Tom Fletcher yang baru saja mengunjungi Ukraina menggambarkan sejumlah wilayah di Kherson sebagai kawasan yang menyerupai lanskap distopia, dipenuhi zona berbahaya dan drone kamikaze.
Menurutnya, penggunaan drone dengan sistem kendali First Person View atau FPV meningkat sekitar 60% sepanjang tahun ini dan semakin sering mengancam warga sipil. Rumah sakit di wilayah terdampak juga dilaporkan terus menangani korban luka akibat ledakan. Kondisi tersebut menunjukkan bagaimana teknologi drone telah mengubah karakter perang dengan ancaman yang kini dapat menjangkau masyarakat sipil bahkan jauh dari garis pertempuran utama. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen mengatakan perang sebenarnya dapat segera berakhir jika Rusia menerima tawaran gencatan senjata tanpa syarat dari Ukraina. Namun Rusia menolak pendekatan tersebut. Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia menegaskan bahwa Moskow tidak akan menerima gencatan senjata yang memungkinkan Ukraina mengatur ulang kekuatan militernya dan kembali mempersenjatai diri. Rusia juga bersikeras bahwa setiap kesepakatan harus menjamin kepentingan keamanan negaranya. Di sisi lain, Duta Besar Ukraina untuk PBB, Andriy Melnik, mendesak negara-negara mitra segera mengirimkan lebih banyak rudal pencegat Patriot. Ia menilai persediaan rudal tersebut masih tersedia, sementara warga sipil Ukraina terus menghadapi ancaman serangan rudal balistik Rusia. Melnik juga menyerukan pembentukan koalisi global untuk meningkatkan produksi rudal pencegat anti-balistik hingga 10 kali lipat. Menurutnya, langkah tersebut penting bukan hanya untuk menyelamatkan warga Ukraina saat ini, tetapi juga sebagai upaya mencegah ancaman serangan rudal di masa depan. Seorang pelaut Angkatan Laut Amerika Serikat didakwa atas pembunuhan seorang rekan sesama pelaut dalam insiden penembakan di kapal induk USS John F. Kennedy. Ia juga menghadapi sejumlah tuduhan lain terkait penggunaan senjata api. Dilansir USNI News, Rodriguez dan Braswell sama-sama bertugas di kapal Kennedy sebagai bagian dari pasukan keamanan pelabuhan ketika insiden terjadi. Rodriguez sempat ditahan setelah penembakan, tetapi kemudian dibebaskan pada 11 Juni. Kemudian ia didakwa pada 29 Juli. Investigasi terhadap kasus tersebut masih berlangsung, namun Angkatan Laut Amerika Serikat belum memberikan tanggapan terkait penembakan tersebut pada Selasa.
Rodriguez diketahui berasal dari Massachusetts. Ia bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat pada 2025. Ia kemudian ditugaskan ke kapal Kennedy pada Oktober tahun itu setelah menjalani pelatihan teknis penerbangan Angkatan Laut di Pangkalan Udara Angkatan Laut Pensacola, Florida. Sementara itu, Braswell berasal dari Colorado. Ia mendaftar sebagai anggota Angkatan Laut pada Oktober 2024 dan ditugaskan ke kapal Kennedy pada Maret 2025. Selain tuduhan pembunuhan, Rodriguez juga didakwa atas dugaan penyerangan ringan dan tindakan ceroboh yang membahayakan keselamatan. Dalam dakwaan disebutkan bahwa ia pernah mengarahkan pistol dinas yang berisi peluru kepada sejumlah orang. Peristiwa itu diduga terjadi sekali pada Februari dan 2 kali pada Mei. Pejabat senior Israel dan Suriah bertemu pada hari Minggu dalam upaya meredakan ketegangan setelah Israel melancarkan serangan terhadap sebuah pangkalan udara Suriah. Pertemuan rahasia ini diungkap Axios yang mengutip 3 sumber yang mengetahui masalah tersebut. Pertemuan antara Menteri Luar Negeri atau Menlu Suriah, Asad al-Saibani, dan Direktur Mossad Roman Goffman berlangsung di Yordania. Beberapa hari setelah Israel membombardir pangkalan udara Abu al-Duhur di Provinsi Idlib, Suriah Utara. Serangan tersebut semakin memperburuk hubungan kedua negara yang sebelumnya sudah tegang. Pada Selasa pekan lalu, pesawat tempur Israel menjatuhkan sedikitnya 8 bom ke landasan pacu dan hanggar di pangkalan tersebut, yang berjarak sekitar 72 km dari perbatasan Turki. אגב, שלחנו את ההערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין. זו העמדה שלנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקנות. Israel mengatakan serangan itu bertujuan mencegah pembangunan kekuatan militer Turki di lokasi tersebut. Israel mengklaim memiliki informasi intelijen bahwa Turki berencana menempatkan drone dan sistem radar di sana. Israel juga memperingatkan akan mengambil tindakan militer jika persiapan pengerahan tersebut tidak dihentikan. Dalam pembicaraan yang melibatkan Israel, Suriah, dan Amerika Serikat sebelum serangan terjadi. Pejabat Suriah membantah bahwa Damaskus berniat mengizinkan kehadiran militer Turki
di pangkalan tersebut, menurut laporan Axios Senin 24 Agustus 2026. Taiwan menggelar latihan kesiapsiagaan perang di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap ancaman serangan dari China. Latihan tersebut berlangsung di Kabupaten Yilan sebagai bagian dari latihan militer tahunan Hanguang. Dalam simulasi kali ini, militer Taiwan berlatih memblokir terowongan Hushan untuk mencegah pasukan Cina menggunakannya menuju ibu kota Taipei. Sejumlah warga turut dilibatkan dalam latihan untuk menghadapi berbagai kemungkinan jika konflik bersenjata benar-benar terjadi. Dalam simulasi, warga terlihat berlindung di dalam terowongan dan sejumlah lokasi aman untuk menyelamatkan diri dari ancaman serangan. Sebagian warga lainnya memilih berlindung di dalam toko masing-masing saat latihan berlangsung. Pejabat dari berbagai lembaga pemerintah pusat dan daerah juga ikut ambil bagian dalam simulasi kesiapsiagaan tersebut. Latihan dirancang untuk menggambarkan tahapan pertahanan kota, mulai dari mobilisasi hingga menghadapi kemungkinan pendaratan pasukan musuh. Skenario juga mencakup upaya mempertahankan wilayah secara berkelanjutan apabila terjadi serangan dalam skala besar. Warga terlihat berkumpul di area parkir sebagai bagian dari simulasi evaluasi dan perlindungan masyarakat. Presiden Taiwan Lai Ching-te juga ikut dalam latihan dan disimulasikan menjalani proses pemindahan oleh pasukan militer. Latihan ini digelar di tengah ketegangan Cina dan Taiwan, dengan Beijing tetap mengeklaim bahwa Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Sementara Taipei mempertahankan sikap sebagai entitas yang memiliki pemerintahan sendiri, membuat ancaman konflik di kawasan terus menjadi perhatian.